Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Watlan dengan tiket izin terakhir 051. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2024 dari Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum dasar sistem kontrol yang terakhir yaitu yang ke-11. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu apa itu text editor. Text editor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program. Beberapa editor yang umum digunakan saat ini antara lain yaitu yang pertama ada Visual Studio Code atau VS Code yang merupakan editor kode gratis dan open source dari Microsoft yang sangat populer. VS Code bersifat ringan, mendukung banyak bahasa pemrograman, serta memiliki ribuan extension untuk menambah fitur seperti debugging, version control kit, dan IntelliSense. Editor ini banyak digunakan baik di dunia akademik maupun industri. Yang kedua ada Cursor. Cursor adalah editor berbasis Visual Studio Code yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI. Cursor membantu pengguna dalam menulis, memahami, dan memperbaiki kode secara otomatis sehingga meningkatkan produktivitas terutama bagi pemula dan developer profesional. Yang ketiga ada Windsurf yang merupakan editor modern yang juga mengintegrasikan AI untuk membantu pemrosesan penulisan dan analisis kode. Editor ini menitik beratkan pada efisiensi kerja dan pemahaman konteks proyek secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada editor-editor lain seperti PyCharm, Arduino IDE, Notepad, dan Eclipse yang juga sering digunakan, tergantung pada kebutuhan dan jenis proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya ada bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikenal karena sintaksnya sederhana dan mudah dipahami. Bahasa ini bersifat interpreted sehingga kode dapat dijalankan tanpa proses kompilasi terlebih dahulu. Python banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti data science, kecerdasan buatan, otomasi sistem, pengembangan web, serta embedded system dan IoT. Kemudian untuk instalasi dari Python sendiri dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengunduh installer Python 3.10.11 dari situs resmi Python. Yang kedua, menjalankan file installer dan mencintai opsi add Python to pad agar Python dapat diakses dari command prompt atau terminal. Yang keempat, melakukan proses instalasi hingga selesai. Dan yang terakhir, memastikan instalasi berhasil dengan mengetik perintah Python version pada command prompt atau terminal. Ini ada extension dari Python dan platform I/O. Extension dari Python berfungsi untuk mengoptimalkan penggunaan Python di VS Code. Extension ini menyediakan fitur seperti syntactic highlighting, autocomplete, debugging, serta kemudahan menjalankan program Python secara langsung dari editor. Kemudian untuk extension dari platform I/O adalah platform pengembangan embedded system dan IoT yang terintegrasi dengan VS Code. Platform I/O memudahkan pengembangan program untuk berbagai microcontroller seperti Arduino, ESP32, dan STM32. Selain itu, platform I/O menyediakan manajemen library otomatis, sistem build yang terstruktur, serta fitur debugging yang lebih lengkap dibandingkan Arduino IDE. Kemudian ini adalah prompt-prompt yang akan kita gunakan untuk di kursornya nanti. Prompt ini sendiri menjelaskan sistem kontrol PID motor DC berbasis Arduino Mega 2560 dengan nilai CW pada pin 5, CCW pada pin 6, serta encoder pada pin 2 dan 3. Sistem ini memiliki mode kontrol kecepatan dan posisi dengan reset posisi ke 0 saat berpindah ke kontrol posisi, serta dilengkapi dengan PID anti-windup dengan batas minus 255 hingga 255. Kecepatan motor ditampilkan dalam bentuk raw, moving average, low pass filter, dan per second, dengan opsi mengaktifkan atau menonaktifkan filter. Monitoring dan pengaturan dilakukan melalui GUI Python berukuran 1900 x 960 yang menyediakan pengaturan set point, parameter PID, filter, time sampling,
grafik real-time, koneksi serial, serta fitur penyimpanan grafik dan data Excel secara otomatis. Karena kalian harus pergi ke Python RC, di sini kalian mendownload Python sesuai dengan laptop kalian, baik itu Windows, MacBook, atau apapun itu, dan jangan lupa diinstal. Setelah itu, kita pergi ke kursor, dan kita akan menginstal Python yang ada di kursor, serta platform I/O yang ada di kursor juga. Nah, jadi sebentar. Pertama-tama kan nanti pertama kalian buka kursor, kemudian ada bacaan open project. Nah, itu di open aja, terus kalian buka folder yang kalian bikin. Jadi itu kalian bikin folder dulu. Nah, habis bikin folder, nah kalian ke sini, terus platform I/O, terus nah di sini kalian klik open ini nih. Nah, habis itu kan muncul tampilan kayak gini nih. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di situ klik yang new project ini. Nah, kalian klik yang new project yang ini. Nah, dia bakalan kayak gini. Nah, di sini isi aja namanya bebas, terus kemudian Arduino-nya pilih yang Arduino Mega. Mana tadi? Nah, yang ini yang 2560 Atmega 1280. Nah, setelah dipilih nanti lokasinya kalian jangan dicentang, pokoknya lokasinya jangan dicentang. Terus kalian masukin ke folder yang kalian buat tadi. Nah, di sini contohnya kan di sini misalnya di sini aku buat foldernya itu TSPS kan. Nah, nanti kalian masukin sesuai dengan folder yang dibuat, terus klik ini saja. Habis itu nanti dia bakal muncul tampilan kayak gini, platform io.ini kan. Nah, di sini nanti Atmeganya masih yang 1280 kan, makanya itu kalian ubah dengan caranya kalian ngeprom di AI-nya. Nah, ngeprom di AI agennya ini, ngepromnya itu kayak gini, pokoknya yang ada di PPT. Nah, terus habis itu di AI-nya bakal ngeproses, terus nah nanti bakalan ada kayak gini nih. Jadi di program kalian setelah ngeprom itu bakal ada warna merah sama hijau kayak gini. Terus nanti yang merah itu pokoknya programnya itu bakalan diganti sama hijau. Jadi kalian pencet aja salahnya di mana. Nah, misal kalian pencet ngarahnya ke sini, nanti ada bacaan keep all, itu kalian pencet aja yang keep all. Nah, terus habis di keep allin semua. Nah, yang ini juga nih, nanti pokoknya di keep all semua. Nah, habis itu kalian bisa ke platform yang ini. Nah, kemudian di build aja. Nah, kalau udah sukses kayak gini, nah kalau udah sukses, nah kita hapus dulu semua terminalnya. Nah, di sini kalian pergi ke src, terus main.ccp-nya kalian build juga. Terus kalau udah sukses kayak gini, kalian habis itu upload. Nah, habis di upload, nah habis di upload ke Arduino-nya, di sini kita pergi ke yang namanya PC, pokoknya yang tulisannya itu .py aja. Nah, kita kayak ke file.py-nya. Nah, habis itu di sini kalian bisa klik yang ini. Nah, habis itu run Python file. Nah, dia bakalan langsung muncul kayak gini. Nah, setelah itu di sini
kalian konekin dulu, terus di sini misal kita atur set pointnya asal aja. Nah disitu bisa kalian start. Nah maka si motornya ini akan muter. Nah, terus untuk set pointnya ini pokoknya negatif sama positif tuh cuma nentuin arah doang. Nah terus setelah itu Python file. Nah dia bakalan langsung muncul kayak gini. Nah setelah itu di sini kalian konekin dulu. Terus di sini misal kita atur set pointnya asal aja. Nah disitu bisa kalian start. Nah maka si motornya ini akan muter. Nah terus untuk set pointnya ini pokoknya negatif sama positif tuh cuma nentuin arah doang. Nah terus setelah itu bisa save Excel sama save grafiknya. Udah gitu doang. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk hasil program Arduino Mega 2560 kontrol PID pada motor DC. Nah, yang pertama ini ada 5 baris. Yang pertama ada ENV Mega AT Mega 2560, di mana bagian ini merupakan nama environment pada platform I/O yang digunakan untuk menentukan konfigurasi proyek. Environment ini khusus disiapkan untuk board Arduino Mega 2560 sehingga seluruh pengaturan dalamnya berlaku untuk board tersebut. Dan yang kedua ada platform Atmel AVR. Pengatur ini ditentukan atau menentukan platform microcontroller yang digunakan, yaitu dari keluarga AVR dari Atmel atau Microchip. Dengan platform ini, platform I/O menyiapkan compiler dan toolchain yang sesuai untuk board Arduino berbasis AVR. Selanjutnya yang ketiga ada board sama dengan Mega ATmega 2560. Nah, baris ini memberitahu platform I/O bahwa board yang digunakan adalah Arduino Mega 2560 dengan microcontroller ATmega 2560, sehingga konfigurasi pin, memori, dan proses upload disesuaikan secara otomatis. Dan yang keempat ada framework sama dengan Arduino. Pengaturan ini menunjukkan bahwa proyek menggunakan Arduino Framework sehingga pemrograman dapat dilakukan dengan sintaks dan library Arduino yang umum digunakan. Dan yang terakhir yaitu ada monitor underscore speed sama dengan 115.200. Parameter ini menentukan baud rate serial monitor pada platform I/O. Nilai 115.200 digunakan agar komunikasi serial antara Arduino dan komputer berjalan secara cepat dan stabil, serta harus sesuai dengan baud rate pada program Arduino. Kemudian ini adalah hasil program user interface PWM motor DC. Untuk interface-nya seperti ini. Nah, tampilan ini digunakan untuk mengatur nilai PWM secara manual melalui sebuah slider. Dengan antarmuka ini, pengguna dapat menaikkan atau menurunkan nilai PWM secara mudah dan real-time tanpa perlu mengubah program. Posisi slider di tengah menunjukkan nilai PWM yang sedang digunakan, sehingga pengguna dapat langsung mengetahui kondisi keluaran saat ini. Perubahan posisi slider akan langsung memengaruhi besar kecilnya PWM yang diberikan ke sistem, misalnya untuk mengatur kecepatan motor atau daya keluaran. Dan ini merupakan hasil program user interface PWM motor DC. Di kiri ini uh, ada tempat-tempat untuk mengatur set point, KP, KI, KD, dan yang lain. Dan di kanan ini terdapat grafik ya, yang akan kita ukur atau kita amati. Di sini terdapat set point, speed raw, speed NMA, speed low pass filter, dan juga speed per S. Dan juga di bawahnya ada set point, juga ada posisi, encoder, error, dan PID, dan juga PID-nya sendiri. Dan juga di bawah sini terdapat opsi penyimpanan untuk menyimpan grafiknya, baik itu di PNG maupun di Excel secara CSV. Dan ini adalah hasil output Excel dari
program yang telah kita lakukan. Di sini merekam data kontrol secara real time meliputi waktu sampling, mode kontrol, set point, error, posisi encoder, PID, keluaran PID, serta berbagai bentuk kecepatan. Nah, di sini sistem bekerja pada mode kontrol kecepatan dengan set point 400, di mana posisi encoder terus bertambah, menandakan motor berputar secara kontinu. Nilai PID tersaturasi di 255 menunjukkan adanya pembatasan anti-windup dan respon awal yang agresif untuk mengejar set point. Komponen P aktif dan meningkat, sedangkan I dan D bernilai 0, sehingga sistem berperilaku sebagai kontrol P murni. Respon sistem menunjukkan kenaikan cepat menuju kondisi tunak tanpa overshoot besar, namun masih terdapat steady state error akibat tidak adanya aksi integral. Filter moving average berhasil menghaluskan sinyal kecepatan dibandingkan data mentah, sementara LPF tidak diaktifkan. Secara keseluruhan sistem sudah stabil dan responsif, tetapi performa masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan KIKD untuk mengurangi error dan memperbaiki dinamika respon.